Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika Dwisyani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2030 2020 2021. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi saya tentang bab 8 tentang analisis semiotika drama Kapai-Kapai karya Arifin Syenoer. Itu adalah latar belakang masalah. Dalam konsep teori semiotik, wacana sastra merupakan satu struktur tanda yang terdiri atas penanda signifier dan penanda signifian. Dalam kerangka teori semiotik tersebut, dimensi sosial dan visional imajinatif sastra dapat ditempatkan sebagai sistem struktur tanda semiotik. Bagaimana karya sastra menghadirkan sistem tanda semiotik sebagai keproduksian struktur sosial masyarakat yang melatar belakanginya. Dengan demikian, jalur pemahaman naskah Kapai-Kapai membuka wilayah paradigma sosial sastra. Bagi Arifin Syenoer, Kapai-Kapai merupakan bentuk komunikasi dengan masyarakatnya melalui medium konvensi sastra, dalam kurung itu adalah drama. Kapai-Kapai adalah karya Arifin Syenoer. Ini merupakan naskah drama berkarya surrealis yang syarat dengan simbol-simbol. Secara semiotik, simbol-simbol tersebut merupakan struktur hierarki sistem tanda yang dihadirkan pengarangnya untuk mengungkapkan perasaan, dihadirkan pengarang untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, dan pandangan secara konotatif. B. Rumusan masalah. Problematika kemiskinan yang diangkat dalam naskah drama Kapai-Kapai ini merupakan fakta kemanusiaan yang dipandang secara keterhubungannya dengan struktur sosial. Spesifikasi permasalahan ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimanakah sistem struktur tanda semiotik yang terkandung dalam naskah Kapai-Kapai karya Arifin Syenoer? Sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama, denotatif sistem linguistik. B. Sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua, konotatif sistem semiotik. 2. Sebagai teori semiotik, Bathurst, bagaimana tanda-tanda dalam naskah Kapai-Kapai tersebut bertindak sebagai mitos. 3. Bagaimana mitos tersebut menyediakan fungsinya untuk mengungkapkan dan membenarkan atau menolak nilai-nilai dominan yang ada dalam masyarakat. C. Rancangan penelitian. 1. Paradigma penelitian. Meskipun semiotik berada dalam peralihan antara strukturalisme dengan pasca strukturalisme, demikian juga teori ini mengambil dasar pemikiran strukturalisme dari para peletak dasar teori. Strukturalisme penelitian ini berada dalam wilayah paradigma strukturalisme. 2. Teori semiotika Roland Barthes. Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes. Barthes merupakan tokoh intelektual dan filsuf Prancis yang gagasannya berada pada fase peralihan dari fase strukturalis dan pasca strukturalisme. Posisi pemikiran Barthes dalam sejarah intelektual Barat dan Eropa ini nampak pada usahanya untuk mengkonvergensi pemikiran strukturalisme dalam linguistik. Dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure dengan studi kebudayaan. Menurut Barthes, tanda-tanda dalam kebudayaan bukanlah suatu yang polos dan murni, namun sebaliknya, tanda-tanda ini justru memiliki kaitan yang kompleks dengan keproduksian ideologi. Dalam kaitannya dengan pemikirannya tentang ideologi, Barthes mengemukakan teorinya tentang mitos. Mitos adalah salah satu jenis sistem semiotik tingkat 2. Dengan demikian, kajian semiotik terhadap teks dikaitkan dengan konteks yang melatar belakanginya. 3. Metode teknik. Bagaimana yang disarankan oleh teori semiotik? Metode dalam penelitian ini menggunakan metode heuristik dan hermeneutik. Metode heuristik dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama, denotatif, sedangkan metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua, konotatif. Adapun teknik pemerolehan data yang digunakan penelitian ini mengarah pada simak, catat, dan analisis data menggunakan deskripsi interpretatif dan eksploitatif. D. Analisis
Berdasarkan kerangka teori di atas, analisis semiotik terdiri atas dua tahap, yaitu tahap analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama denotatif atau linguistik, dan tahap analisis sistem struktur tanda tingkat kedua yaitu konotatif atau semiotik. 1. Sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama. A. Unsur penokohan sebagai tanda semiotik. 1. Tokoh sentral yaitu protagonis. Dari ketiga tokoh sentral protagonis, tokoh Abu memegang peranan yang sangat penting dalam keseluruhan cerita. Tokoh ini merupakan tokoh di mana cerita dan adegan dalam naskah ini mengarah pada dirinya. Tokoh Abu dan Iem. 3. Tokoh tambahan. Tokoh tambahan dalam naskah drama ini meliputi bulan, bel, bobot gelandangan, burung, katak, rumput, embun air, batu, jangkrik, pohon, dan kakek. Tokoh tambahan ini keberadaannya dalam cerita sebagai pendukung tokoh utama, Abu dan Iem. Tokoh tambahan seperti burung, katak, rumput, embun air, batu, jangkrik, kambing, pohon mewakili alam berfungsi mendukung gambaran betapa tokoh utama mengalami ketersesatan di dalam perjalanannya mencari ujung dunia. C. Unsur adegan yaitu alur sebagai tanda semiotik. D. Unsur dialog sebagai tanda semiotik. Mungkin sekianlah pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.